Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala syahrus siyam fi syahri Ramadan alladzi faddala bani Adam bil ilmi wal amali ala jami'il alam. Wassalatu wassalamu ala Muhammadin sayyidil arabi wal ajam wa ala alihi wa ashabihi ya nabi'il ulumi wal hikam. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Al-ayah shadaqallahul azim wallahu a'lam bimuradih. Puji dan syukur marilah kita sama-sama panjatkan kehadirat Allah yang Maha Ghafur, yang mana alhamdulillah pada kesempatan yang berbahagia kali ini kita semua dapat berkumpul meskipun melalui daring. Yang semoga perkumpulan kita di tempatnya masing-masing selalu dinaungi rahmat dan maghfirahnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam semoga selamanya terlimpah curahkan kepada Nabi kita semuanya, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, saudara-saudara rahimakumullah, pada kesempatan kali ini kita langsung saja masuki kepada pembahasan kita, insya Allah secara singkat saja, yaitu tentang orang-orang yang boleh tidak puasa di bulan Ramadan. Sebagaimana sudah kita ketahui bahwa di bulan Ramadan ini sudah tidak asing lagi, merupakan bulan yang sangat ditunggu-tunggu oleh umat Islam. Bulan yang sangat luar biasa, didapat di dalamnya terdapat berbagai kelebihan, keistimewaan, keberkahan. Bahkan di bulan ini pula merupakan bulan di mana diturunkannya Al-Quran. Dan tepat dulu di bulan Sya'ban tahun kedua Hijriah, ada perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala di bulan Ramadan ini yang tertera dalam surah Al-Baqarah ayat 183 yang tadi sudah dibacakan. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Pada dasarnya di ayat tersebut Allah Subhanahu wa Ta'ala menyeru kepada orang-orang yang beriman untuk melakukan ibadah puasa, dan hukumnya adalah wajib. Nah, maka yang disebut dengan wajib itu adalah merupakan sesuatu yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita semuanya, wajib untuk kita lakukan, untuk orang yang melakukannya akan mendapatkan pahala, dan untuk orang yang meninggalkannya akan mendapatkan siksaan. Jadi wajib itu kalau kita lihat dalam kitab Sulamut Taufik, definisinya adalah ma wa'adallahu fa'ilahu bis-shawab wa tawa'ada tarikahu bil iqam. Di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala menjanjikan pahala untuk sang pengerjanya, dan Allah akan menjanjikan siksaan untuk orang yang meninggalkannya. Namun berkaitan dengan hal itu ada yang kalah pentingnya untuk kita bahas, yaitu tentang orang-orang yang boleh tidak puasa di bulan Ramadan. Karena kalau kita hanya mengklaim bahwa Ramadan itu wajib untuk semua orang, maka kita akan salah dalam beramar ma'ruf nahi munkar. Bisa jadi kita memerintahkan sesuatu dengan sangat luar biasa. Kita menyuruh orang lain untuk berpuasa, padahal toh orang tersebut tidak terkena untuk diwajibkannya berpuasa. Maka di sini perlu kita bahas ada orang-orang yang boleh untuk tidak puasa di bulan Ramadan, alias boleh berbuka. Kalaupun misalkan tadinya berpuasa, boleh berbuka di bulan Ramadan. Atau bahkan tidak berpuasa sama sekali di bulan Ramadan full, untuk orang semacam ini, itu boleh-boleh saja. Siapakah orang-orang yang boleh berbuka di bulan Ramadan? Tentunya kita akan coba bahas satu-satu dan secara singkat. Yang pertama, orang-orang yang tidak wajib berpuasa alias boleh berbuka itu adalah anak kecil. Yang pertama adalah anak kecil. Kenapa anak kecil itu
diperbolehkan untuk tidak berpuasa? Karena pada dasarnya perintah Allah Subhanahu wa taala itu tidak memberatkan, dan perintah Allah Subhanahu wa taala itu untuk berpuasa terutama adalah untuk orang-orang yang sudah balik. Sementara anak yang kecil itu belum mukallaf, belum terkena dengan perintah Allah Subhanahu wa taala melakukan ibadah berpuasa. Di mana anak kecil ini diberikan keringanan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk tidak berpuasa alias boleh berbuka di bulan puasa. Bagaimana kalau anak kecil itu ingin latihan berpuasa? Silakan saja. Hanya saja hukumnya tidak wajib untuk anak kecil berpuasa. Artinya di sini kita tidak boleh memaksa anak kecil yang usianya belum balik kalau laki-laki itu tamamu khamsa asyarata sanatan, usianya belum sempurna 15 tahun, itu gak harus mereka dipaksakan untuk berpuasa. Nah, ciri balik itu kan ada 3. Yang pertama adalah haid untuk perempuan, litis isinina dengan usia batasan umurnya 9 tahun. Kemudian yang kedua adalah wal ihtilam, mimpi jima. Nah, usia 9 tahun, usia 10 tahun, usia 11 tahun, kalau sudah bermimpi, baik laki-laki ataupun perempuan, itu sudah dikatakan sudah balik. Nah, untuk laki-laki, batasan akhirnya itu, kalau misalkan belum bermimpi apa-apa, maka batasannya itu dilihat dari segi usia. Kalau usianya sudah 15 tahun, baru dari 15 tahun ke atas sudah ada kewajiban untuk berpuasa. Artinya buat kita semua tidak boleh memaksa anak-anak untuk berpuasa. Tapi boleh juga kita mengajarkan mereka caranya berpuasa. Sedikit demi sedikit kita mengajarkan mereka agar kuat, biar nanti pas waktunya sudah balik, mereka bisa melakukan ibadah wajib puasa ini. Hanya saja buat mereka itu tetap saja puasanya itu tidak wajib dan boleh diperbolehkan untuk berbuka di siang harinya. Bolehlah kita kalau selaku orang tua latih anak-anak itu, misalkan puasanya dari waktu sahur sampai zuhur, kemudian latih lagi sampai asar, sampai maghrib. Meskipun itu hukumnya tidak wajib buat anak-anak. Kemudian yang kedua, orang-orang yang boleh tidak berpuasa itu adalah orang yang majnun, orang yang gila. Orang yang gila itu tidak diperbolehkan ataupun orang yang gila itu tidak diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berpuasa. Karena hakikatnya kewajiban Allah Subhanahu wa taala itu menyeru kepada 3 kelompok manusia. Pertama adalah kullu aqilin, orang-orang yang sudah memiliki akal yang sempurna. Anak kecil akalnya belum sempurna. Kemudian orang gila itu sama dengan tidak memiliki akal ataupun akalnya tidak sempurna. Kullu aqilin, yang kedua baligin, yang sudah mencapai usia balik, dan yang ketiga adalah alladzi balagatu dakwah, yang sudah sampai dakwah seruan ajakan Islam kepada mereka. Balik, berakal sempurna atau berakal sempurna, balik, dan sudah sampai ajaran Islam kepada mereka. Barulah terkena kewajiban-kewajiban hukum Islam, diantaranya berpuasa. Nah, ini nomor kedua, orang gila itu tidak wajib berpuasa. Jadi jangan sampai kita salah mengajak orang. Kita lihat misalkan di pinggir jalan, wah itu siapa tuh? Ada yang sedang makan-makan di pinggir jalan, kita husnudon saja. Mungkin dia masih anak-anak, bukan, dia sudah berkumis, sudah jenggotan. Oh, mungkin dia sedang safar, sedang berada di perjalanan, bukan, dia itu penduduk sini. Oh ya udah, kita husnudon aja. Mungkin orang gila. Jadi kalau orang gila itu tidak terkena kewajiban untuk berpuasa, alias boleh berbuka. Kemudian yang ketiga, orang yang boleh untuk berbuka di bulan Ramadan itu adalah diantaranya orang yang sakit. Orang yang sakit. Al-Quran menyebutkan faman kana minkum maridun. Dan orang yang sakit aw ala safarin, atau orang yang berada di perjalanan, fa'idatu min ayyamin ukhra. Itu berpuasanya nanti bisa dikodo di kemudian hari kalau misalkan sakitnya ada harapan untuk sembuh. Insya Allah nanti kita bahas sedikit. Nah, yang jelas orang yang sakit itu tidak diwajibkan berpuasa, alias boleh berbuka di bulan Ramadan, boleh berbuka di bulan puasa. Betapa indahnya ajaran Islam, betapa baiknya Allah Subhanahu wa taala tidak memaksa kepada orang yang sakit untuk berpuasa. Kemudian yang selanjutnya, orang tua, orang yang sudah pikun, orang yang sudah tidak kuat untuk berpuasa di bulan Ramadan, maka tidak diwajibkan buat mereka juga untuk melakukan puasa.
Artinya, kalau misalkan datang bulan Ramadan, kemudian orang itu udah cukup tua dan sudah tidak bisa lagi melanjutkan puasanya, sudah tidak tahan tubuhnya, maka ada keringanan dari hukum syara, dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dari Rasulnya, orang tua boleh tidak berpuasa. Kemudian yang selanjutnya, nomor kelima adalah orang yang haid, dan yang nomor keenamnya adalah orang yang nifas. Haid itu adalah darah yang keluar dari ujung rahimnya perempuan dalam waktu yang ditentukan dengan jalan yang sehat. Itu adalah haid. Bahkan untuk orang yang haid itu bukan hanya boleh berbuka, wajib orang yang haid itu tidak berpuasa. Maka di dalam kitab Kasyafatus saja orang ada 10 larangan buat orang yang sedang haid. Di antaranya haram untuk berpuasa. Maka kalau ibu ataupun teteh-teteh sedang haid, itu diharamkan untuk berpuasa. Kalau tadinya berpuasa, kemudian datang haid, maka batalkan segera mungkin puasanya. Karena orang yang haid, itu diharamkan untuk berpuasa. Nifas juga sama. Nifas itu adalah damun yakhruju ba'dal wiladah. Darah yang keluar setelah melahirkan. Jadi ketika ibu-ibu melahirkan, nah saat itu juga tidak ada kewajiban untuk melakukan puasa selama masih ada darah nifas, itu semacam itu. Kemudian yang ketujuh, orang yang tidak diwajibkan untuk berpuasa alias boleh berbuka adalah ibu-ibu hamil. Nah, ibu hamil itu ada keringanan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk berbuka puasa. Kemudian yang selanjutnya adalah ibu yang menyusui. Ibu yang menyusui pun ada keringanan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk tidak berpuasa. Kemudian yang terakhir, yang nomor ke-9 adalah safar alias bepergian. Dalam keadaan bepergian, dalam keadaan di perjalanan, kalau mazhab Imam Syafi'i ukuran jarak kurang lebih 96 kilometeran atau 86 kilometer, itu sudah diperbolehkan untuk tidak berpuasa alias boleh berbuka di siang hari di bulan Ramadan. Faman kana minkum maridun aw ala safarin fa iddatum min ayyamin ukhra. Buat orang yang sakit, buat orang yang berada di perjalanan dengan jarak yang sudah ditentukan tadi, boleh mengganti puasanya di hari yang lain alias di qada. Jadi saat itu dibatalkan dulu puasanya, berbuka puasa, kemudian nanti di kemudian hari diganti ataupun di qada puasanya. Baik, itulah 9 orang yang tidak wajib berpuasa alias boleh berbuka. Terus bagaimana nanti aturannya? Apakah diqodho atau bayar fidyah atau bagaimana? Baik, untuk yang 9 orang ini perlu kita rinci. Yang pertama 9 orang tadi itu kan anak-anak. Nah, untuk anak kecil yang tidak berpuasa di bulan Ramadan, tidak wajib qodho alias tidak wajib mengganti, dan tidak wajib bayar fidyah alias tidak boleh ataupun tidak wajib mengganti dengan makanan, beras ataupun apapun itu ya. Kemudian yang kedua, orang gila. Orang gila pun kalau misalkan di bulan Ramadan itu berbuka alias tidak berpuasa, maka tidak wajib qodho dan tidak wajib fidyah. Bagaimana dengan orang yang sakit? Nah, untuk orang yang sakit terbagi kepada 2 kategori. Kalau sakitnya ada harapan untuk sembuh, ya. Kalau sakitnya ada harapan untuk sembuh, misalkan lagi bulan Ramadan sakit nih, kemudian makan di bulan Ramadan, kemudian minum di bulan Ramadan siang hari. Tapi ini besar harapan orang ini akan sembuh. Nanti ketika sembuh, maka wajib qodho saja, tidak usah fidyah. Bagaimana kalau orang yang sakit itu tidak ada harapan untuk sembuh? Wah, ini mas sakitnya kronis luar biasa. Kalau secara medis ini mungkin akan wafat ya orang semacam ini misalnya ya. Maka nanti ketika ketika beres di bulan Ramadan ataupun ketika di bulan Ramadan, gantinya itu bukan dengan qodho kalau orang yang sakit tidak ada harapan untuk sembuh, tapi gantinya itu dengan fidyah. Ya, nanti kita bahas fidyah sedikit. Nanti digantinya itu dengan fidyah. Jadi sekali lagi, orang yang sakit, kalau sakitnya diperkirakan akan sembuh, cukup diqodho saja. Kalau sakitnya misalkan tidak ada harapan untuk sembuh, maka bayar fidyah. Bagaimana misalkan kalau yang sakitnya itu bayar qodho dan fidyah?
buat yang ada harapan untuk sembuh, ya udah kalau memang ada kelebihan rezeki diperbolehkan saja untuk qada dan fidyah. Hanya saja buat orang yang sakit dan sembuh lagi itu tidak ada kewajiban untuk bayar fidyah. Kemudian yang selanjutnya untuk orang tua. Nah, untuk orang tua, karena yang namanya tua itu tidak bisa kembali ke muda, tidak bisa kembali ke kuat lagi ya secara kebiasaan, maka orang tua itu tidak wajib mengkodok. Misalkan ada orang tua sudah pikun, sudah sangat tua, itu tidak ada kewajiban untuk mengkodoknya karena di kemudian hari pun sama, tetap aja tua kalau orang tua mah. Jadi kalau di bulan Ramadan sudah tuanya, di bulan selanjutnya juga tetap akan tua ya. Maka kewajiban untuk orang tua ini tidak wajib mengkodok, tapi wajibnya adalah fidyah, membayar fidyah. Kemudian yang selanjutnya buat orang yang haid, nifas. Nah, untuk yang haid dan orang yang nifas itu wajibnya dikodok alias diganti di hari-hari yang lainnya. Bagaimana untuk orang yang hamil, ibu hamil ataupun ibu menyusui? Nah, ibu hamil ataupun menyusui itu ada dua kategori. Kalau hamil dan menyusuinya khawatir akan dirinya, maksudnya begini. Ketika sedang hamil, aduh lelah, saya takut pingsan. Nah, itu saya bahasanya, itu saya takut pingsan. Aduh, saya sedang menyusui, saya takut tidak kuat tidak kuat melakukan ibadah puasa. Ya, takut tidak kuat diri saya, maka saya mau makan aja. Nah, kalau khawatir akan dirinya, maka ibu hamil dan menyusui nanti di kemudian hari wajib qada. Tapi kalau khawatir akan bayinya, contoh begini khawatir akan bayinya itu. Ya Allah, saya sedang hamil. Saya khawatir dengan bayi saya yang ada dalam kandungan saya. Takut janinnya kenapa-napa. Saya makan saja. Maka nanti gantinya adalah qada dan fidyah. Ya, setelah beres Ramadan nanti gantinya qada dan fidyah. Ataupun ibu menyusui juga sama, misalkan lagi menyusui anaknya. Dia dirinya mah kuat, ya Allah saya mah kuat, tapi saya khawatir dengan bayi saya, takut giginya tidak terjamin, takut terjadi ini, takut terjadi itu. Maka makanlah si ibu tersebut dan diperbolehkan juga. Maka nanti gantinya adalah wajib qada, wajib fidyah. Dan yang terakhir adalah safar alias bepergian. Nah, bepergian ini bagaimana tercantum dalam Al-Qur'an, pamangkana minkum maridun awala safarin fa'iddatum min ayyamin ukhar, itu wajib mengkodok di kemudian hari, di hari yang berikutnya. Baik, ayah bunda, bapak ibu yang saya hormati, jadi kesimpulannya ada 9 orang yang tak wajib puasa. 1, anak-anak alias anak kecil, tidak wajib kodok, tidak wajib fidyah. 2, orang gila, tidak wajib kodok, tidak wajib fidyah. 3, orang yang sedang sakit, kalau sakitnya ada harapan untuk sembuh, maka dikodok, tidak usah fidyah. Kalau sakitnya tidak ada harapan untuk sembuh, maka wajib fidyah. Kemudian yang keempat adalah orang tua. Orang tua wajib fidyah, tidak usah dikodok. Kemudian yang haid dan nifas itu wajib dikodok, tidak usah fidyah. Kemudian yang hamil dan yang menyusui, kalau batal puasanya yang hamil ataupun menyusui itu karena khawatir akan dirinya, maka itu qada saja. Tapi karena kasihan kepada si bayinya, wajib qada plus fidyah. Yang kesembilan adalah safar alias bepergian. Yang bepergian nanti wajib mengqada setelah selesai di bulan Ramadan. Adapun ukuran fidyah itu tergantung bagaimana kita makan kesehariannya. Contoh misalkan saya Ahmad. Saya ini Ahmad satu porsi makan itu misalkan 15.000. Dalam sehari saya itu makan itu biasa 3 kali ya. Tinggal dikalikan saja 15.000 dikali 3. Berarti sekitar 45.000 satu harinya itu. Jadi tidak puasa satu hari untuk saya bayarnya 45.000 saja sudah cukup. Bagaimana kalau yang misalkan kesehariannya itu satu kali makan 100.000? Maka fidyahnya pun disesuaikan dengan biasa kebiasaan dia makan. Satu kali makan 100.000. Satu harinya itu misalkan 3 kali makan. Maka satu kali tidak puasa itu 300.000 bayar fidyahnya. Bagaimana buat yang misalkan satu kali makan itu hanya 2.000. Biasanya misalkan tiap harinya itu makan kerupuk. Maka itu fidyahnya disesuaikan dengan kebiasaan yang biasa dimakan oleh masyarakat. Misalkan masyarakat kebiasaan makannya itu
satu harinya itu 10.000 satu porsi, misalnya bukan satu hari, satu porsinya itu 10.000. Kalikan aja 10 kali 3 misalkan 30.000. Jadi jangan misalkan saya mah makannya dengan garam saja setiap hari. Nah, nanti fidyahnya jangan dengan garam, tapi dengan makanan yang layak biasa dimakan. Seperti itu mungkin Bapak Ibu yang saya hormati. Jadi kesimpulannya ternyata dalam ibadah puasa yang wajib pun ada orang-orang yang diperbolehkan oleh Allah Subhanahu wa taala diberikan keringanan untuk tidak melakukan puasa. Pertama adalah anak kecil, yang kedua orang gila, yang ketiga orang sakit, yang keempat orang tua, yang kelima wanita yang sedang haid, yang keenam wanita yang sedang nifas, yang ketujuh ibu hamil, dan yang kedelapan ibu yang menyusui, yang kesembilan orang yang sedang safar ataupun sedang bepergian. Mohon maaf atas segala kekurangan, hilaf dan salahnya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.